yang lalu ya, ketika isovolume atau volumenya adalah dibuat konstan atau isohorik ya, maka di situ tidak terjadi kerja ekspansi ya. Maka artinya di sini adalah free expansion ya. Maka otomatis di sini nilai dari dW ekspansinya adalah sama dengan 0 ya. Sehingga ketika di sini dW ekspansinya adalah sama dengan 0 dan tidak ada kerja dari listrik, maka otomatis di sini adalah DU-nya sama dengan dQ ya, karena di sini nilainya 0, kemudian ini juga 0 karena tidak terjadi perubahan kerja ya, karena kerjanya adalah dibuat konstan untuk volumenya. Nah, kemudian berikutnya di sini bagaimana jika untuk mengekspresikan relasinya dengan di situ adalah ketika di mana volumenya ini ya subskripnya. Jadi kalau misalkan saja untuk mengubah nilai dari DU di mana volumenya adalah dibuat konstan, maka tolong dituliskan bahwasanya variabel kecil ini ya, subskrip kecil ini adalah menyatakan bahwasanya kalau tersebut ya diukur pada saat volumenya adalah konstan. Jadi ini tidak dikalikan dengan V. Nah, tapi ini adalah subskrip. Jadi ini saya tuliskan ya. Ini adalah subskrip kecil yang menyatakan keadaannya. Ya, jadi pada keadaan konstan volume, maka bisa dituliskan nilai delta U itu adalah sama dengan Q V, di mana V di sini adalah kondisinya pada saat volumenya adalah konstan. Misalkan saja ketika pada saat tekanannya adalah konstan bagaimana, maka otomatis dituliskan delta U di sini, delta U sama dengan Q kalikan dengan P-nya kecil ya. Maka di sini ini saya tuliskan P kecil, maka ini menunjukkan bahwasanya tekanannya kita buat konstan. Jadi di sini adalah constant pressure ya. Tapi kalau yang di sini, maka kalau QV ini menyatakan bahwasanya ini adalah konstan volume ya, konstan volume. Jadi ini bukan dikalikan dengan V ya. Ini adalah menyatakan kalau subskrip kecil, ada subskrip kecil seperti ini menyatakan kondisi atau state-nya, keadaannya. Keadaan apa? Yaitu keadaan ketika volumenya adalah konstan. Dimana ketika volumenya adalah konstan, maka artinya W atau kerja ekspansinya atau tidak ada kerja yang dilakukan ya dalam sistem tersebut. Sehingga ketika tidak ada kerja yang dilakukan dalam sistem tersebut, maka otomatis di situ W-nya adalah sama dengan 0. Ketika W-nya adalah sama dengan 0, maka delta U berharganya adalah sama dengan Q ya. Maka tinggal tulis saja apakah volumenya yang dibuat konstan ataukah di sini pressure-nya yang dibuat konstan. Jadi kalau misalnya saja volumenya itu adalah dibuat konstan begitu ya, maka otomatis tidak terjadi perubahan volumenya 0. Maka nilai W-nya adalah 0. Ketika constant pressure maka P-nya adalah 0, maka delta U-nya juga nilainya sama dengan Q saja karena W-nya sama dengan 0 ya. Ini sampai di sini dulu apa yang saya jelaskan. Apa perlu ditanyakan? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya. Tadi pada saat volumenya konstan, W-nya kan sama dengan 0, itu W elektriknya juga sama dengan 0 ya Bu ya? Iya, karena tidak ada kerja yang dilakukan. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Berikutnya kita bahas mengenai kalorimetri ya. Jadi kalau kalorimetri di sini adalah studi yang mempelajari mengenai transfer panas selama proses kimia dan proses fisika itu terjadi. Jadi kalorimetri itu adalah studinya. Tapi kalau kalorimeter berarti alatnya yang digunakan untuk mengukur transfer panas ya. Jadi transfer energi sebagai panas. Kalau kalian pernah saat praktikum KD gitu ya, meskipun praktikumnya adalah online ya, di situ ada pembahasan mengenai entalpi, ada ya? Ada pembahasan mengenai cara mengukur nilai kapasitas kalor. Ada Bu. Oke.
Nah, ini kan menggunakan styrofoam, ya. Styrofoam kalorimeter, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, di sini ini contohnya alatnya, di mana harusnya kondisi di dalam sini ini harusnya adalah adiabatik, ya. Tidak boleh ada transfer panas ke lingkungan, ya. Kita susun kalorimeter ini, kemudian kita buat kalorimeter ini adalah proses yang terjadi adalah proses adiabatik, tidak boleh ada transfer dari sistem ke lingkungan panasnya. Begitu juga di sini, ya. Ini adalah ini adalah kalorimeter boom, ya. Ini digunakan untuk menentukan misalkan saja berapa sih nilai kalor, misalkan kalian punya makanan padatan begitu, ya. Nah, kemudian diukur nih, ini diukur pada alat ini, ya. Jadi ini sampelnya, ini adalah sampelnya yang digunakan untuk mengukur. Kemudian water bath di sini dan air yang ada di sini itu suhunya harus sama, ya. Jadi kalau kalian ingin menentukan berapa sih nilai kalor makanan yang saya makan hari ini, maka kita bisa menentukannya dengan menggunakan atau menghitungnya, menganalisa yang menggunakan kalorimeter boom. Ya, jadi ini adalah alat yang digunakan untuk menentukan nilai kalor suatu zat, ya. Begitu juga dengan yang ini. Kalau ini digunakan untuk tarutan, ya, jadi styrofoam kalorimeter ini untuk larutan, tapi kalau waktu praktikum gitu, ya, biasanya memang masih tidak bisa dibuat adiabatis mungkin, ya, karena mungkin masih ada transfer kalori yang dilepaskan keluar karena tidak sangat tertutup, ya, tidak bisa dijaga dengan adiabatis, ya, karena kondisi secara teknis mungkin praktikannya atau yang lain itu tidak bisa menjaga proses yang ada di sini itu adiabatis. Nah, ketika seperti itu maka masih ada kalor yang ditransfer keluar sehingga nilainya tidak benar-benar spesifik atau tidak benar-benar akurat nilai kapasitas kalorimeternya. Nah, kalau seperti ini adalah kalorimeter boom, ya. Kalorimeter boom ini tentunya sudah dijaga sangat adiabatis mungkin, ya, karena di sini untuk nilai suhu yang ada atau air yang ada di water bath sini dan yang ada di dalam sini ini harus dijaga nilainya sama. Dan tidak panas yang sini adalah karena di sini adalah dijaga bahwasanya seadiabatis mungkin, maka untuk menentukan nilai kalorinya itu adalah sama dengan kapasitas kalorimeter, ya. Jadi di sini adalah kalorimeter konstan, ya, dikalikan dengan delta T-nya. Jadi C itu adalah kapasitas kalorimeter atau kalorimeter konstan, ya. Kemudian dikalikan dengan delta T. Jadi untuk menentukan berapa sih nilai kalornya, ya, kalau ingin menentukan nilai kalorinya atau Q-nya, maka Q itu adalah sama dengan C dikalikan dengan delta T. Berapa sih terjadi perubahan suhu yang ada di dalam sini, ya. Nah, kemudian kalau ingin tahu apa sih kapasitas panas itu sendiri, apa kapasitas panas? Atau kapasitas kalorimeter itu? Ada kalor jenis, ada kapasitas kalorimeter, ya. Masih ingat materi waktu kalian SMA? Apa perbedaannya ketika ada kalor jenis sama kapasitas kalor?
Ini mendengar suara saya ya? Dengar, Bu. Iya. Sekarang jawab saya. Apa sih perbedaan kapasitas panas atau kapasitas kalor dengan kalor jenis? Izin menjawab, Bu. Ya, boleh, silakan. Siapa namanya? Kalau Nisa, Bu. Ya, Nisa. Boleh Nisa, silakan. Kalau kapasitas kalor itu jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sejumlah zat sebesar atau 1 derajat Celcius. Kalau kapasitas kalor jenis? Kalor jenis. Hmm. Kalau kalor jenis itu banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, sekarang apa bedanya? Apa bedanya antara kapasitas kalor sama kalor jenis? Kalau kalor jenis itu kemampuan bendanya untuk menyerap kalor. Kalau kapasitas kalor itu kemampuan benda dengan massa tertentu untuk menerima kalor. Masuk begitu. Coba. Yang berbeda dari definisi kamu tadi apa? Berapa sih banyak yang kalor yang digunakan untuk menaikkan 1 derajat Celcius? Untuk kalor jenis tadi kan 1 gram ya? Iya, Bu. Kalau kapasitas kalor? Ada nggak ukurannya? Seberapa banyak? Sejumlah zat, Bu. Zat. Iya, berarti kan sudah tahu bedanya ya. Dari definisinya tadi, maka kita kan bisa menentukan persamaannya. Kan pasti berbeda. Sekarang persamaannya atau satuan dari kalor jenis itu apa sih? Kalor jenis. Saya tanya dulu. Sehingga nanti tahu bedanya antara kalor jenis sama kapasitas kalor. Kalau kalor jenis satuannya joule per kilogram derajat Celcius, Bu. Kalau kalor jenis joule per kilogram derajat Celcius. Kalau kapasitas kalor? Kalori atau joule, Bu? Joule per kalor. Per apa? Kelvin, Bu. Iya, sama saja kan? Kalori per derajat Celcius atau joule per Kelvin kan gitu kan ya? Iya, Bu. Tapi kalau apa namanya kalor jenis itu kan dia per gram, ada gramnya kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, berarti tiap 1 gram yang digunakan ya untuk menaikkan 1 derajat Celcius ya, ada transfer kalor tadi, maka di situ dikatakan sebagai kalor jenis. Tapi kalau berapapun jumlahnya, banyaknya zatnya, maka di situ adalah kapasitas kalornya ya. Sudah tahu bedanya dari satuannya saja sudah berbeda ya. Jadi di sini untuk kapasitas kalor itu ada didefinisikan sebagai energi yang ditambahkan ke dalam sistem untuk menaikkan temperatur sebesar 1 Kelvin kan gitu ya.
Tapi kalau kalori jenis, maka tiap 1 gram, ya kan? Banyaknya energi ditambahkan dalam sistem tiap 1 gram, kan gitu kan? Agar naik suhunya adalah sebesar 1 derajat Celcius. Sama-sama atau suhunya juga naik, tapi di situ kalau kalori jenis tadi adalah ketika dia banyaknya adalah 1 gram, kan gitu ya. Nah, namun kalau kapasitas kalori ya dalam sistem tadi ada berapa banyak pun, maka dia pasti akan menaikkan sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Jadi kalau satuannya itu adalah kalori, maka di situ menggunakan derajat Celcius. Kalau menggunakan joule, maka dia menggunakan Kelvin, ya. Jadi satuannya harus disamakan. Kalau kalori, maka itu adalah derajat Celcius. Kalau Kelvin, maka menggunakan satuannya adalah satuan joule, ya. Jadi jangan dibolak-balik. Satuannya kalau misalkan joule tapi menggunakan derajat Celcius, maka itu masih salah, ya. Kemudian kalau menggunakan kalori tapi dia menggunakan Kelvin, maka juga salah. Jadi satuannya harus disesuaikan. Kalau kalori maka derajat Celcius, kalau joule maka menggunakan Kelvin, ya. Kemudian berikutnya, nah, kalorimeter konstan ini nilai C, ya. Jika di situ diukur, ya, ketika menggunakan kerja elektrik, ya. Ketika menggunakan kerja elektrik, jadi ada arus, ya, yang masuk ke dalam sistem, maka kita akan menentukan nilai kalornya itu berdasarkan seberapa besar arus yang dibutuhkan, kemudian seberapa voltase, dan seberapa lama waktu yang digunakan, ya. Sehingga untuk menentukan nilai Q kalorinya adalah sama dengan I kalikan dengan V kalikan dengan T, di mana I itu adalah arusnya, ya. Kemudian di sini V itu adalah voltasenya, tegangannya. Kemudian T di sini adalah waktunya, period of time, ya. Jadi waktu yang digunakan itu berapa lama. Nah, sehingga di sini kita bisa menentukannya, ya. Kalau ini adalah electrical charge, ini adalah menggunakan satuan kolom. Kemudian ketika 1 ampere, maka nilainya adalah sama dengan 1 kolom per sekon. Nah, sehingga di sini ketika energi yang disuplai, ya, karena ini rumusnya adalah I, jadi I itu adalah arus, ya, arusnya adalah ampere, kan gitu, ya. Kemudian V itu adalah tegangan, volt, kemudian T itu adalah waktu, sekon, maka otomatis di sini satuannya, ya, ketika I ini adalah 1 ampere, ya, 1 ampere di sini itu nilainya adalah sama dengan kolom per sekon, ya. Jadi 1 ampere itu nilainya adalah sama dengan 1 kolom per sekon. Kemudian kita kalikan dengan sekon, maka sekon bagi sekon ini habis, tinggal kolom kalikan dengan volt. Nah, 1 kolom volt itu nilainya adalah sama dengan 1 joule, ya. Jadi dilihat jika ada kalor, ya, ternyata di situ ada kerja yang dilakukan. Kerja yang dilakukan ternyata adalah ada kerja elektrik, ya. Ada kerja elektrik. Jadi saya tuliskan di sini. Ini sudah, ya. Jadi ada tadi di mana DO tadi adalah sama dengan DQ, kan gitu, ya. DQ ditambah dengan DW ekspansi ditambah dengan DWE, di mana E ini adalah elektrik, ada kerja listrik, ya. Kemudian di sini adalah ekspansi. Nah, ketika di sini ada kerja listrik, ya, maka otomatis, ya, otomatis nilainya misalkan saja
Ketika adiabatik ya, maka otomatis nilai Q itu kan sama dengan nilainya sama dengan W kan begitu ya. Kita pernah bahas di hari Senin yang lalu. Masih ingat? Bisa tuliskan lagi. Nanti Pak. Nah, sekarang seperti ini, maka otomatis nilai dari W, di mana W kerja listrik tadi, itu kan nilainya adalah sama dengan apa? W listrik itu sama dengan I kalikan dengan V kalikan dengan T ya, di mana I itu adalah arus listrik, kemudian V itu adalah tegangan, voltase, dan ada waktu yang dibutuhkan. Maka otomatis nilai Q juga sama, yaitu Q ketika ada kerja listrik maka nilai kalor itu adalah sama dengan I kalikan V kalikan dengan T ya. I itu arus, maka satuannya harusnya kan ampere ya, atau di sini kalau saya tuliskan ampere itu nilainya adalah sama dengan apa tadi? Coulomb per sekon ya. Kemudian di sini tegangan, di sini satuannya juga volt ya. Kemudian T satuannya adalah sekon. Maka otomatis Q itu adalah kita masukkan satuannya di sini Coulomb per sekon kalikan dengan volt kalikan dengan sekon. Sekon bagi sekon habis, tinggal satuan adalah Coulomb kalikan dengan volt. Nah, 1 Coulomb volt itu nilainya sama dengan 1 joule. Sehingga Q nanti satuannya di sini tetap Q sama dengan joule ya. Jadi kalor di sini satuannya adalah tetap joule. Jadi jika ada kerja listrik yang dilakukan oleh suatu sistem tadi, maka otomatis nilai Q harus dihitung menggunakan kerja listrik tadi, di mana Q itu adalah sama dengan I kalikan dengan V kalikan dengan T ya. Berikutnya di sini kapasitas panas ya. Jadi di sini ini adalah ingin menentukan bagaimana sih kapasitas panas ya. Kita sudah belajar mengenai kalor ketika di situ ada kerja listrik ya. Kemudian tadi di mana nilai kalor ya, jika di situ tergantung dari nilai dari kapasitas kalor, maka Q itu adalah sama dengan C kalikan dengan delta T. Sekarang bagaimana jika di situ adalah pada saat volumenya kita buat konstan, maka otomatis yang awalnya tadi nilai Q itu adalah sama dengan C kalikan dengan delta T ya. Maka kalau kita mencari bagaimana kapasitas kalornya, nah, di mana kapasitas kalor itu didefinisikan sebagai energi yang ditambahkan ke dalam sistem untuk menaikkan temperaturnya sebesar 1 derajat Celcius atau sebesar 1 Kelvin. Maka di sini bisa saya tuliskan ya. Jadi kalau misalkan saja kapasitas panas pada saat volume konstan itu adalah dinotasikan sebagai CV, maka untuk menentukan nilai CV di sini jadi ini yang awalnya adalah Q ya, kita tuliskan nilainya adalah sama dengan C kalikan delta T ya. Jika di sini ternyata Q itu nilainya adalah sama dengan delta U kan begitu ya, energi internal ya, maka karena prosesnya adalah proses adiabatis ya. Jika adiabatis maka otomatis nilai W-nya itu kan sama dengan 0 ya.
Maka di sini delta U itu adalah sama dengan Q. Nah, di sini untuk adiabatis maka kita tuliskan sehingga nilai delta U di sini karena di sini nilainya adalah sama dengan Q, maka delta U sama dengan C kalikan dengan delta T. Ketika pada saat volumenya adalah konstan, ya, volume konstan, maka otomatis delta U itu sama dengan CV kalikan dengan delta T. Kalau kita ingin mencari bagaimana sih nilai kapasitas kalorinya pada saat volumenya adalah konstan, maka CV, V ini adalah subskrip kecil ini adalah mengenai keadaannya, yaitu pada saat volume konstan, maka CV ini adalah sama dengan delta U dibagi dengan delta T, di mana delta U ini adalah perubahan energi internal dan delta T adalah perubahan suhu, ya. Jadi ini kapasitas kalornya, kapasitas kalor. Kalau ini adalah energi internal, kalau ini adalah suhu, ya. Nah, berikutnya kita lihat dari gambar ini. Nah, jadi ini adalah ada kurva, di mana kurva ini menjelaskan adanya perubahan energi internal dengan suhu. Nah, di mana slope ini dijelaskan sebagai kapasitas kalornya. Jadi ini slope ini adalah kapasitas kalorimeter, ya. Jadi ketika ada perubahan energi internal sebesar perubahan suhu, maka slope dari ini adalah dijelaskan sebagai energi internal, sebagai kapasitas kalornya, ya, kapasitas kalornya, di mana slope ini yaitu turunan dari delta U dibagi dengan delta T, ya, ini delta U dibagi dengan delta T pada saat volumenya adalah volume konstan. Jadi ini menunjukkan volumenya adalah volume konstan. Kemudian U di sini yang Y ini menunjukkan energi internal, dan yang X di sini menunjukkan suhu. Jadi kalau dilihat dari sini, ya, ini ketika energi internalnya adalah bisa naik begitu, ya, maka kita lihat dari slope-nya apakah dia akan juga naik, ya. Ketika semakin tinggi suhunya, maka bisa jadi di sini energi internalnya juga semakin besar, ya. Kemudian ketika untuk nilai dari slope ini adalah kapasitas kalornya, di mana kapasitas kalor berarti nilainya di sini, kapasitas kalor berarti delta U dibagi dengan delta T, ya. Delta U dibagi dengan delta T. Jadi tergantung dari seberapa besar nilai U dan seberapa besar nilai T. Semakin besar nilai U dengan T tertentu, maka bisa jadi di situ adalah semakin besar nilai C-nya juga, tapi juga tergantung dari nilai T-nya. Kalau T-nya juga besar, maka pasti juga tidak sebesar yang ketika T-nya kecil, ya. Jadi tergantung berapa besar nilai T-nya dan berapa besar nilai U-nya. Karena di sini nilai C di sini kapasitas kalorimeter adalah slope dari nilai U dan nilai T, ya. Nah, berikutnya di sini adalah kapasitas kalor molar, yaitu pada saat volume konstan, di mana untuk kapasitas kalor molar di situ adalah nilainya sama dengan CV, di mana CV ini adalah subskrip, ya, subskrip kecil ini menunjukkan keadaan state-nya. Jadi CVM ini sama dengan CV ini berarti kapasitas kalor pada saat volume konstan dibagi dengan N ini adalah molnya. Nah,
Jadi kapasitas kalor pada saat di sini adalah volume konstan ya. Jadi kapasitas kalor molar pada saat volume konstan itu adalah kapasitas per mol suatu material ya. Jadi CV dibagi dengan N. Nah, ini merupakan sifat intensif ya, properti, intensif property. Kemudian di sini nilai dari CV untuk poliatom gas itu biasanya mendekati sebesar 25 Joule per Kelvin mol ya. Kemudian di sini kalau ingin menentukan berapa nilai dari kapasitas kalor jenisnya, maka ini juga harus dibagi dengan berapa masanya. Jadi untuk menentukan ini CV dibagi dengan M. Ini berarti di sini adalah nilai dari kapasitas kalor jenis ya, specific heat capacity itu adalah kapasitas kalor jenis. Jadi berapa masanya yang digunakan untuk menaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan saja apa sih kapasitas kalor jenis itu, maka di situ adalah seberapa besar atau energi yang ditransfer ke dalam sistem untuk menaikkan sebesar, di situ adalah 1 gram untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius ya. Jadi bedanya demikian. Nah, kemudian di sini ini sama halnya dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau pada saat temperaturnya konstan di sini, jadi ini adalah DU di sini. DU di sini adalah menjelaskan bahwasanya berapa nilai kapasitas kalor pada saat volumenya konstan. Jadi sama saja dengan yang tadi. Jika Q itu nilainya sama dengan DU, maka DU sama dengan CV dikalikan dengan delta T ya pada saat volumenya adalah konstan. VV kecil ini menunjukkan keadaan ya. Jadi saya tuliskan subskrip kecil. Jadi ini bukan dikalikan dengan V, tapi V ini adalah keadaannya, yaitu volumenya adalah volume konstan. Sehingga di sini kalau DU itu adalah sama dengan Q, maka otomatis DU sama dengan CV dikalikan dengan delta T. Atau QV bisa dituliskan kembali, QV itu sama dengan CV kalikan dengan delta T. Kalau kita cari bagaimana nilai kapasitas kalor pada saat volume konstan, maka CV itu adalah sama dengan QV dibagi dengan delta T, atau DU itu dibagi dengan delta T ya. Sekarang kita ke soal bagaimana ketika ada kerja elektrik tadi ya. Misalkan saja jika di situ ada sebesar arus yang melewati suatu sistem tadi, yaitu sebesar 10 ampere ya, kemudian dengan tegangannya adalah 12 volt yang disuplai selama 300 sekund. Maka berapakah energi yang disuplai sebagai panas? Maka kita cari menggunakan persamaannya adalah I itu sama dengan I dikalikan dengan V kalikan dengan waktu ya T. Maka I sama dengan 10 ampere, kemudian V-nya adalah 12 volt, kemudian waktunya adalah 300 sekund. Di mana untuk A di sini ampere ini satuannya bisa kita ubah menjadi kolom per sekon. Maka di sini nantinya satuannya adalah harusnya kolom per sekon kalikan dengan V kalikan dengan sekon. Maka tinggal kolom kalikan dengan volt atau sama dengan joule ya. Kemudian ketika 3,6 ya kalikan dengan 104. Coba sini. Ini 10 pangkat 4 ya, bukan 104 ya. Ini saya tuliskan, ini juga bisa sama saja dengan 3,6 dengan volt kalikan dengan sekon sama dengan di sini sama dengan
36 kilojoule. Jadi di sini sekon bagi dengan sekon habis, tinggal kolom volt. Kolom volt itu adalah satuannya sama saja dengan joule, maka di sini saya tuliskan 36.000 begitu ya. 00 joule maka sama dengan 36 kilojoule ya, sama saja. Nah, karena di sini 1 AFC itu sama dengan 1 joule, maka jika di sini kita observasi kenaikan temperaturnya adalah ketika terjadi kenaikan 5,5 Kelvin, maka otomatis di sini terjadi kapasitas kalornya C-nya adalah sama dengan 36 kilojoule dibagi dengan 5,5 Kelvin, maka nilainya adalah sama dengan 6,5 kilojoule per Kelvin. Nah, di sini ini pangkat ya, ini pangkat min 1. Nah, itu jika ternyata ada kerja elektrik ya, kerja elektrik, sehingga maka kita menghitungnya adalah kalornya berdasarkan kerja elektriknya. Kemudian ketika ingin menentukan berapa besar kapasitas kalornya atau kalorimeter konstannya, maka kita bisa menghitungnya berdasarkan nilai kalornya tadi ya, kemudian dibagi dengan perubahan suhunya. Nah, sekarang yang kedua ya, jika ada suatu sampel ya 1 mol H2O yang dikondensasikan secara isotermal dan reversible untuk menghasilkan di situ adalah liquid water pada saat suhunya adalah 100 derajat Celcius, maka kita diminta untuk menentukan berapa sih yang pertama dulu kalian tentukan, karena kita belum ke entalpi ya, jadi tentukan dulu nilai W-nya, kemudian tentukan nilai Q-nya, baru kemudian tentukan nilai U-nya. Kalau nilai delta H-nya ini belum ya, karena kita belum bahas mengenai entalpi. Sebenarnya entalpi itu hampir sama saja dengan kalor, yaitu yang diukur pada saat tekanannya kita buat konstan ya, bedanya hanya demikian. Jadi ini belum, ini juga belum. Jadi yang dicari adalah hanya nilai dari W, kemudian nilai dari Q, dan nilai dari U. Ingat, ketika ada 1 mol H2O yang dikondensasikan secara isotermal, maka nanti reaksinya bagaimana? Kalau reaksi kondensasi, ya pasti di situ ada H2O, gas akan berubah menjadi H2O dalam bentuk apa? Liquid ya. Di sini kan sudah ada a sample of 1 mol H2O gas is condensed isothermally and reversible to liquid water ya, pada saat di situ menjadi water, yaitu yang berbentuk liquid ya fasanya. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai W berapa, W-nya sama dengan berapa, kemudian Q-nya sama dengan berapa, kemudian di situ adalah delta U-nya sama dengan berapa. Nah, kalau secara isotermal, maka cari dulu kerjanya. Kerjanya rumusnya bagaimana sih? Kan begitu ya. Jadi di sini kita tuliskan reaksinya H2O di sini dalam bentuk gas, ya, dalam bentuk gas, kemudian dia terkondensasi menghasilkan tetap H2O tapi dalam bentuk liquid ya. Nah, kemudian pada saat isotermal maka nilai delta nilai W dulu berarti rumusnya menggunakan apa? W kemarin min ekspansi kan gitu ya, kalikan dengan dV kan gitu ya. Gimana jika W-nya di sini, karena di sini P ekspansinya, P ekspansi hubungan dengan gas ideal, maka otomatis nilainya adalah sama dengan apa?
nRT kan gitu ya, dibagi dengan V kan gitu ya, dibagi dengan V kalikan dengan dV kan gitu kan ya. Nah, di sini kan tinggal coret saja, maka tinggal apa? Tinggal min nRT kan gitu kan? Ya. Maka di sini min n-nya berapa? N-nya berapa? Berarti dicari terlebih dahuluan begitu ya. N-nya berarti molnya ini berapa mol? Mol dari H2O berapa? 1,00 mol. 1,000 berarti 1 mol ya. Molnya sama dengan 1 mol. Kemudian suhunya berapa? 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Ubah dalam bentuk Kelvin. jadi Kelvin. 100 tambah 27 273 Kelvin sama dengan 373. Kelvin. Oke. Sekarang tinggal negatif 1 mol kan gitu kan ya, dikalikan dengan 8,314 Joule per mol Kelvin dikalikan dengan 298 Kelvin ya. Tinggal di sini sama dengan berapa? Ini mol bagi mol habis, Kelvin bagi Kelvin habis, tinggal Ibu, suhunya 373. oh iya 373 ya, ya. Sudah dituliskan tuh Lalia ya. Sama dengan berapa? Minus 3101. 13 3000 Bu. oh 3000 3101 101 koma koma 122. 1 gitu ya. Iya. Satuannya adalah joule kan gitu ya. Nah, di sini adalah W-nya adalah negatif kan gitu ya. Negatif. Di sini W sama dengan min 3101,1 joule. Kemudian sekarang dicari bagaimana nilai Q-nya kalau demikian ya. Q-nya jika di sini adalah secara isotermal. Ingat kalau isotermal maka nilai I bagaimana dengan W? Ingat pada waktu hari Senin yang lalu kita belajar itu. Nah, Sama dengan min W. jadi kalau Q-nya sama dengan min W, maka otomatis nilai kalau ini adalah min W ya, maka ini nilainya Q itu adalah sama dengan min W kan gitu kan? Ya. Maka jika kita tuliskan W-nya adalah sama dengan negatif 3,1 gitu ya kilojoule, maka otomatis W-nya sama dengan berapa? Q-nya sama dengan 3,1 berapa? Sama dengan 3,1 kilojoule. joule. Karena apa? Karena di sini minus min kalikan min jadi positif ya. Iya Bu. Nah, sekarang bagaimana dengan delta U-nya kalau demikian? Delta U-nya. Kalau secara isotermal maka delta U adalah sama dengan delta U. Ingat isotermali di slide yang pernah saya berikan, delta U-nya sama dengan, kalau Q-nya adalah sama dengan min W, maka otomatis delta U-nya sama dengan 0. 0 ya. Iya. Nggak usah dicari, langsung delta U-nya sama dengan 0 ya. Bisa ya? Iya Bu. Oke. Nah, karena kita sebelum membahas enthalpy maka belum sampai ke sini dulu ya. Nah, sekarang
Yang kedua, silakan dikerjakan. Kamu ini selesai urung ya? Urung.